Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Ananda. Selamat malam. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin, amin ya beramin. Oke Ananda, minggu kemarin Ananda sudah selesai UNHA mengenai tentang Pancasila. Dan nilai Ananda semuanya alhamdulillah bagus-bagus. Dan ibu anggap Ananda paham dan mengerti. Walaupun seperti itu, Ananda biasakan ya berperilaku dan kehidupan sehari-hari membiasakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah Ananda, kita masuk lagi ke pelajaran kita. Bab 2 ini PPKN, yaitu tentang judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sebelum Ibu jelaskan materinya, Ibu berharap Ananda semuanya dalam keadaan semangat. Ya, karena yakinlah kalau kita semangat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya dapat tercapai dengan baik. Jadi, bersemangatlah. Oke, Ananda, kita masuk lagi ke pelajaran kita bab 2 ini tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kompetensi dasar yang harus Ananda capai yaitu bagaimana Ananda memahami tentang apa itu Undang-Undang Dasar. Kemudian, bagaimana dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Oke, Ananda, sebelum Ibu jelaskan materinya juga, tolong diperhatikan judulnya. Karena dari judul kita bisa memahami apa yang hendak mau kita pelajari. Nah, judulnya menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau berbicara tentang menumbuhkan adalah upaya untuk tumbuh. Apanya yang ditumbuhkan? Ya, kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sebelum menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar, Ananda harus memahami apa itu pengertian Undang-Undang Dasar. Nah, setelah Ananda pahami apa itu Undang-Undang Dasar, sehingga nanti kalau udah ada ilmu pengetahuan tentang itu, maka kita tinggal melaksanakan dan ada kesadarannya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, jadi kita bahas hari ini ya, Ananda. Dah, perhatikanlah video berikut ini. Ini adalah video seorang bawa motor. Nah, kalau kita kaitkan di Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum. Karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Tentu kalau ada hukum dalam suatu negara, ada yang melaksanakan, ada yang mematuhi, dan ada juga yang melanggar. Nah, di sini banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum, terutama pelakunya adalah generasi pelajar. Kalau kita lihat diagram lingkaran, berapa persen orang meninggal, itu sebagian besar 70% diakibatkan meninggal karena akibat kecelakaan. Nah, kecelakaan itu dialami oleh generasi muda, pelajar, anak SD, anak SMP, sekarang bawa motor. Nah, jadi itu tidak boleh. Karena apa? Karena anak SD, anak SMP belum cukup umur. Karena sebenarnya pemerintah itu bagus perhatiannya, pertimbangannya. Kenapa anak SMP, anak SD tidak boleh bawa motor? Karena anak SMP belum cukup umur. Nah, karena banyak pertimbangan dari pemerintah. Nah, salah satunya karena anak SMP belum cukup umur, pemikirannya itu belum matang. Nah, jadi contohnya kalau dengan mengebut, menurut anak muda sekarang itu adalah hal biasa. Tetapi kalau kita pikirkan lebih matang ya, bahwa mengebut itu adalah sangat fatal sekali, bahkan terjadi kecelakaan. Nah, makanya banyak terjadi kecelakaan. 70% akibat, sebagian besar akibat kecelakaan, dan 30% diakibatkan karena ada meninggal kasus yang lain. Nah, jadi sangat luar biasa ya, Ananda. Jadi di Indonesia angka kecelakaan itu paling tinggi. Nah, jadi makanya patuhilah aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kita lihat materinya yang bagian A, Ananda pahami nanti kedudukan dan makna pembukaan. Yang pertama, Ananda pahami apa itu konstitusi. Tahukah Ananda apa itu konstitusi? Ya, konstitusi adalah aturan. Nah, aturan atau hukum yang dijadikan pegangan dalam sebuah negara. Nah, jadi kalau aturan hukum itu kata istilah lainnya adalah konstitusi. Ya, jadi makanya dalam suatu negara itu perlu ada aturan. Kalau tidak ada aturan, maka hidup kita akan kacau. Orang akan berbuat seenaknya karena tidak ada batas-batasnya. Jadi kalau ada aturan, hidup akan terarah. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada aturan dalam suatu, bagaimana negara tersebut? Negara tersebut akan kacau, orang akan berbuat seenaknya. Jadi perlu kita aturan. Nah, coba kalau kita lihat
Ya, macam-macam konstitusi itu ada dua. Ada konstitusi tertulis dan ada pula konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis itu contohnya Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Nah, jadi masuk ya, contohnya peraturan lalu lintas itu dimasukkan ke Undang-Undang berapa. Jadi ditulis. Kemudian konstitusi tidak tertulis, ya kalau tidak tertulis ya lisan berupa ucapan, contohnya konvensi atau pidato presiden. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat nomor 2, hubungan pembukaan dengan proklamasi. Nah, jadi kalau kita belajar tadi macam-macam konstitusi, undang-undang dasar ini termasuk apa dia? Konstitusi yang tertulis tadi atau tidak tertulis? Ya, konstitusi yang tertulis tadi. Coba kita lihat. Nah, tuh. Jadi undang-undang dasar termasuk konstitusi tertulis. Nah, jadi kalau Undang-Undang Dasar ini pembukaan, ya yang sering Ananda baca ketika upacara bendera atau pembukaan, ya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu, sampai itu. Alinianya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, coba kita hubungkan dengan proklamasi. Proklamasi berapa alinianya? Hanya 1, 2. 2 alinea. Coba kita lihat apa hubungannya. Dan alinea pertama bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Intinya, masalah tentang kemerdekaan. Coba kita lihat, alinea kedua juga begitu. Dan perjuangan kemerdekaan itu telah sampailah pada saat yang berbahagia. Sampai isinya terakhir. Intinya masih tentang kemerdekaan. Nah, begitu pula dengan alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan luhur supaya keberkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaan. Masih tentang kemerdekaan. Jadi kita simpulkan, alinea pertama sampai alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar itu tentang pernyataan kemerdekaan. Coba kita lihat di proklamasi. Nah, proklamasi ini ada 2 alinea. Coba kita baca alinea pertama. Alinea pertama bunyinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, masih tentang kemerdekaan. Nah, jadi Ananda di pembukaan Undang-Undang Dasar 1145, alinea pertama sampai alinea ketiga itu sama-sama menyatakan kemerdekaan, memiliki hubungan di alinea pertama di teks proklamasi. Ya, karena sama-sama menyatakan kemerdekaan. Nah, jadi tinggal alinea terakhir, alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, bunyinya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan, nah sampai terakhir bunyinya. Nah, ini menyatakan tindakan yang dilakukan setelah kita merdeka. Kita lihat pula bunyi teks proklamasi alinea terakhir, alinea kedua. Melalui hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Artinya juga masih tentang tindakan yang dilakukan setelah kita merdeka. Jadi, alinea terakhir, alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan alinea terakhir, alinea kedua di teks proklamasi, yaitu sama-sama membahas tindakan yang dilakukan setelah kita merdeka. Jadi ada hubungannya. Sama dengan yang kemarin kita belajar tentang Pancasila, masih ingat? Nah, Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, artinya apa kemarin? Ya, memiliki hubungan antara sila 1, sila 2, sampai sila kelima. Jadi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berdiri sendiri, memiliki keterkaitan antara sila 1 sampai sila kelima. Nah, seperti itu juga dengan pembukaan dan teks proklamasi. Hubungannya merupakan satu kesatuan utuh yang bulat juga, artinya saling berhubungan, ada keterkaitan satu sama lain. Nah, jadi tadi kita sudah buktikan ya, nak, alinea pertama sampai alinea ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan di teks proklamasi alinea pertama, itu sama-sama menyatakan kemerdekaan. Di alinea keempat di pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki hubungan di alinea terakhir, alinea kedua di teks proklamasi, yaitu menyatakan hal yang harus dilakukan setelah kita merdeka. Jadi tindakannya setelah kita merdeka apa? Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Gimana Ananda, bisa dipahami?
Ya, kalau enggak, nanti Ananda ulang-ulang lagi baca catatan atau ulang-ulang kembali putar video Ibu yang telah Ibu jelaskan. Nah, jadi dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini, pengertian konstitusi adalah hukum atau aturan yang dijadikan pegangan dalam sebuah negara. Kemudian Ananda tadi pahami macam-macam konstitusi ada dua, ada konstitusi tertulis dan ada tidak tertulis. Kemudian bagaimana Ananda memahami hubungan antara pembukaan dengan proklamasi? Hubungannya adalah merupakan saling keterkaitan antara terhadap satu sama lain, yaitu merupakan satu kesatuan dan utuh dan bulat. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini ya. Oke, saatnya kita kuis Ananda. Ya, jadi kita ukur kemampuan Ananda. Bisa enggak Ananda menjawab soal Ibu? Kalau Ananda nyimak atau memahami apa yang telah Ibu jelaskan, tentu Ananda bisa menjawab kuis dari Ibu. Nah, apakah kuis Ibu hari ini? Nah, soal kuis Ibu yaitu menjelaskan, tolong Ananda cari apa itu pengertian konstitusi. Ya, pengertian konstitusi itu apa? Lalu bagaimana cara Ananda mensyukuri dengan berlakunya konstitusi di suatu negara kita ini? Ya, jadi bagaimana cara kita mensyukuri ya dengan berlakunya konstitusi dalam suatu negara. Nah, coba Ananda jawab. Bisa ya? Nah, coba kalau Ananda jawab, tolong Ananda jawab di kolom komentar YouTube video Ibu ini. Nanti Ibu periksa. Oke? Nah, selamat belajar. Oke, Ananda, itulah pelajaran kita hari ini. Ya, tolong subscribe dan selamat belajar dan jangan lupa like video Ibu ini. Oke, kita ketemu minggu kedua lagi, nanti kita pahami ya mengenai tentang makna setiap alinea. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.